Ya, jadi saya putusin untuk keluar dari teman-teman saya, dan saya nggak bangga untuk itu. Saya tahu sekali D3 nggak akan cukup untuk hidup saya. Kampus D3 saya yang kampus ruko, yang sangat kecil, dan akreditasinya masih dipertanyakan. Saya yakin sekali dengan ini saya nggak akan cukup untuk berperang di dunia pekerjaan. Akhirnya saya memutuskan untuk melanjutkan kuliah saya, dan saya sangat beruntung bisa diterima di YKPN Jogja di Seturan. Di YKPN saya nggak tahu asli sebenarnya, tapi yang saya tahu waktu itu adalah dia punya akreditasi A dan sangat terkenal sekali dan dikenal sebagai kampus orang kaya. Dan saya nggak punya duit, kan pengen aja. Saya tes untuk kuliah di YKPN, dan saya yakin tes saya sebenarnya gagal. Saya nggak pintar untuk bikin tes tertulis, tapi nggak tahu kenapa akhirnya mereka terima saya, dan saya bayar uang sekolah saya, dan saya lanjut di sana. Di samping dia bantu hidup saya, jadi setelah dedi saya stop, akhirnya dia yang bantu saya untuk kuliah, dan pasti saya tetap kerja. Selalu ada orang yang bantu kalian, selalu ada solusi untuk masalah kalian, dan selalu ada orang baik yang akan bantu kalian. Dan saya punya keberuntungan itu, dan saya sangat berterima kasih sama Tuhan, sama Allah, karena kasih saya keberuntungan yang orang-orang nggak punya. Dan ya, saya manusia paling beruntung. Saya lanjut dengan dan kita tinggal bersama, dan saya keluar jauh dari teman-teman saya, dan akhirnya ada satu masa waktu itu pulang ke Perancis, dan dia tawarkan kepada saya apakah saya mau ke Perancis. Jadi waktu itu saya masih ada satu semester yang harus diselesaikan. Ini adalah salah satu hal yang gak terduga dalam hidup saya. Saya nggak pernah mimpi untuk pergi ke Perancis, tapi saya ingat sekali waktu saya SMA kelas 1, saya pernah dengan teman-teman saya di Batam. Kita duduk berempat kalau nggak salah, dan kita tanya satu sama lain tentang apa kota favorit kamu di Indonesia dan kota favorit kamu di luar negeri. Dan saya ingat sekali waktu itu saya bilang Bali di Indonesia dan Paris di luar negeri. Saya nggak pernah punya taruh harap di kepala saya akan ke Perancis, karena itu nggak mungkin. Tapi waktu saya kuliah, saya banyak berinteraksi dengan orang-orang Perancis, dan saya ikut les bahasa Perancis, dan suatu hari ajak saya untuk ke Perancis, dan saya bilang ya, pasti saya bilang ya. Dan dia bantu saya untuk cari kampus di mana saya bisa belajar bahasa Perancis. Walaupun saya tahu pada dasarnya saya ingin ke Perancis untuk S2, tapi saya tahu juga kemampuan saya pada saat itu, saya nggak bisa bahasa Perancis sama sekali. Kita mulai dengan belajar bahasa Perancis. Saya ambil 7 bulan waktu untuk persiapin visa saya, karena saya harus kuliah, selesaikan S1 saya, dan juga saya harus les bahasa Perancis sekalian sejalan dengan itu, dan saya juga harus bikin skripsi waktu itu. Saya sampai di Perancis untuk pertama kalinya pada bulan Juni 2015 sebagai mahasiswa summer school. Tapi waktu saya sampai di Perancis, ternyata mimpi itu nggak sesuai dengan harapan. Saya selalu bilang kadang-kadang benar sekali orang-orang bikin meme, expectation and reality itu nggak pernah selalu sama. Dan saya sampai di Perancis, semuanya sangat indah sekali. Kamu berasal dari Padang, kuliah di Jogja, dan akhirnya ke Paris, ke Perancis untuk sekolah, untuk kuliah. Tapi ternyata waktu saya sampai, ayah teman saya dalam keadaan sakit, dan akhirnya ayahnya pergi untuk selamanya. Masalah mulai keluar. Dia sedih sekali dan dia depresi sekali, dan akhirnya teman saya bilang sama saya untuk pulang ke Indonesia. Waktu dia bilang saya untuk ke Indonesia, itu adalah salah satu momen di hidup saya yang paling susah, karena saya nggak mau pulang waktu itu. Saya baru sampai di Prancis, dan saya belum mulai kuliah sebenarnya di bulan September, saya masih summer school, dan dia bilang saya harus untuk pulang karena dia sangat sedih sekali, dan dia sangat depresi, dan dia nggak mau bikin saya makin sedih dengan tidak memberikan saya perhatian yang harus dia berikan, dalam artian kita temanan. Dan saya orang Indonesia baru sampai di Prancis, dan saya nggak kenal siapa-siapa, tapi dia nggak bisa temanin saya karena di otaknya lagi nggak benar. Dan saya sempat bilang sama dia saya nggak mau pulang, tapi teman saya bilang kalau kamu nggak pulang, kita nggak akan temanan lagi. Kalau kamu nggak mau pulang, berarti kamu nggak respect sama saya, dan saya nggak akan mau temanan sama kamu lagi selamanya. Dia adalah salah satu orang yang paling baik di hidup saya, dan saya bilang oke, saya pulang. Dan waktu itu kita punya deal, saya pulang dulu dan kita akan lihat bagaimana kondisinya, bagaimana yang akan terjadi setelah beberapa bulan. Kalau seandainya dia sedikit lega, calm down, ya sedikit baikan dengan kondisi yang lagi dihadapi waktu itu. Dan akhirnya saya pulang. Saya pulang waktu itu bulan Agustus 2015. Saya pulang Agustus 2015, dan saya harus bikin cerita ke semua orang kenapa saya pulang. Saya harus bikin cerita ke keluarga saya kenapa saya harus pulang. Dan saya sangat beruntung waktu itu, waktu saya pulang ke Indonesia, saya pergi ke Batam karena waktu itu keluarga saya lagi di Batam, dan saya nggak lama untuk dapat kerja, dan akhirnya saya kerja di botol di satu restoran sangat terkenal di Batam di zamannya. Dan saya ketemu dengan orang-orang yang sangat baik dan sangat support saya. Saya ketemu Mei dan saya ketemu Jenop, dan gengnya
gengnya meme. So, awalnya saya bilang sama orang tua saya pulang untuk sementara karena saya lupa apa alasan saya bilang sama keluarga saya. Dan akhirnya saya mulai kerja. Saya kerja di restoran itu dan saya mulai hidup saya dan ketemu dengan teman-teman baru. Dan ya, saya harus hidup. Dia juga bilang sama saya mau kamu pulang, cari kerja, bikin kehidupan kamu, dan nanti kita lihat lagi bagaimana. So, saya kerja dan bos saya sangat senang sama saya. Waktu dia interview saya bohong sama dia kalau saya akan kerja sama dia untuk lama. Padahal saya tahu saya akan balik lagi ke Perancis, cuma saya nggak tahu kapan. Dan bos saya sangat menghargai pekerjaan saya, bisa bikin apapun yang saya mau. Dan itu adalah salah satu pekerjaan pertama saya yang paling menyenangkan, karena saya bisa bikin apapun yang saya bikin. Orang-orang respect sama pekerjaan saya, dan saya punya teman. Saya sangat belajar banyak, dan akhirnya beberapa bulan setelah itu, waktu itu ulang tahun saya bulan Oktober, dan saya teleponan sama teman saya. Dan saya tanya sama dia, bagaimana keadaan kamu, dan apakah kamu sudah merasa baik, apakah kamu akan mau bantu saya lagi untuk ke Perancis. Dan dia cuma bilang sama saya nggak tahu, saya nggak bisa jawab sekarang. Jadi di saat itu saya mulai bilang sama diri saya, mengikhlaskan, saya harus menerima kalau saatnya kita nggak temenan lagi. Saya terima kenyataan dan saya akan selesai. Jadi saya tetap kerja di restoran ini. Saya cari solusi bagaimana caranya saya bisa balik lagi ke Perancis. Waktu saya tahu kita udah selesai dengan dia, saya kirim email lagi ke guru saya yang di Perancis tentang bagaimana caranya saya bisa kuliah lagi. Dan saya bilang sama mereka saya punya masalah keluarga yang sangat besar sekali. Mereka bilang sama saya, kalau kamu mau, kamu bisa tinggalkan yang tahun sekarang dan kami jamin kamu akan lulus lagi untuk tahun ke depan. Waktu itu saya langsung klik di pikiran saya, kalau seandainya saya nggak balik lagi tahun yang sama ke Perancis, saya akan hilang visa pelajar yang saya sudah bikin. Dan kalau seandainya saya harus bikin ulang lagi, saya harus mulai dari nol. Yang paling susah itu adalah bagaimana menunjukkan caranya, bagaimana kalian punya uang yang banyak. Kalian punya uang 7.000 euro dalam account kalian yang sekitar 100 atau 150 juta yang saya pasti nggak punya. Dan saya hanya ingin memanfaatkan kartu pelajar saya yang saya punya, yang kalian tahu atau kita semua akan tahu. Kalau kalian diterima di suatu perguruan di luar negeri atau ya di Prancis, kan bayangin aja di Prancis, mungkin itu adalah satu-satunya kesempatan yang saya punya, dan mungkin tahun depan saya nggak akan bisa lagi. Jadi saya hanya pengen memanfaatkan apa yang saya sudah punya, dan akhirnya saya bikin tekad sendiri, saya akan kerja jauh lebih giat lagi, lebih lagi. So, akhirnya saya hubungi teman-teman saya yang saya punya di samping saya tetap kerja di restoran itu untuk beli tiket dan lain-lainnya. Saya juga hubungi teman saya di Singapura. Dia kelola bar, dan dia bilang sama saya, kalau kamu mau, kamu bisa kerja di sini, kamu bisa dance di sini, dan kamu bisa dapat tips. Dan waktu itu saya coba sekali waktu itu satu weekend, dan gaji yang saya terima di satu weekend hampir setara atau even lebih dari gaji yang saya terima 1 bulan di Indonesia. Jadi saya teriming-imingi dan oke, I'm gonna do this. Tapi waktu itu saya cuma bikin 1 kali seminggu per weekend. Kadang-kadang di weekend saya ke Singapura, saya nari sama dia, terus saya balik lagi ke Indonesia dan saya kerja di restoran. Sampai suatu hari saya putuskan untuk stop di restoran lebih awal. Saya putuskan waktu itu, kalau nggak salah 1 bulan sebelum saya pergi ke Prancis, untuk bisa bekerja 1 bulan di Singapura di restoran itu. Jadi saya pergi ke Singapura, tapi saya sudah pamitan sama keluarga saya mau pergi ke Perancis, dan saya mau tinggal di Singapura dulu untuk cari kerja sedikit. Sebelum saya pergi kerja ke Singapura, saya sudah beli tiket untuk balik lagi ke Perancis. Saya ambil perjalanan Singapura ke Paris, dan saya juga udah bayar uang kosan saya untuk 1 bulan. Nanti tinggal cari uang tambahan aja, karena saya tahu kalau saya sampai di Perancis, saya nggak akan dapat langsung kerja. Jadi saya harus cari uang lebih supaya saya bisa hidup tanpa bekerja di beberapa bulan, karena kita nggak pernah tahu apa yang akan terjadi di Perancis. Waktu itu saya dapat teguran, jadi saya pergi ke Singapura. Malam pertama saya sampai di Singapura dan saya kerja dance, terus ada security check.
ada random check, ada razia, dan saya nggak dibikin apa-apa waktu itu sampai saya selesai nari. Dan akhirnya waktu itu saya dipanggil ke backstage dan mereka tanya dokumen saya. Terus saya bilang saya cuma jalan-jalan dan saya cuma have fun karena teman saya punya bar ini dan saya dancer di Indonesia, jadi saya bantu. Terus nggak tahu kenapa akhirnya dia minta telepon saya, dan di handphone itu kita ada bukti konversasi. Kamu akan mungkin dapat uang segini, terus kamu mungkin dapat tips juga, dan kalau kamu dance sama drag queen kamu akan dapat uang juga. Jadi ada hal-hal seperti itu, dan akhirnya saya ditangkap. Ya akhirnya saya ditangkap dan dibawa ke penjara tahanan. Saya nggak bilang saya di penjara, oke. Saya dibawa ke tahanan ke penjara di Singapura dan saya diintegrasi selama hampir 1 malam. Ya semalam full. Ditanya-tanya kenapa kamu di sini dan untuk apa, dan saya bilang sama mereka saya cuma bantu teman saya dan saya mau pergi ke Perancis. Jadi saya cuma transit di sini. Tapi mereka nggak percaya sama saya. Of course nggak percaya sama saya karena saya datang 3 minggu lebih awal dari jam penerbangan saya. Jadi mereka ambil sidik jari saya dan saya nggak tahu itu namanya di blacklist atau cuma dikasih line khusus untuk nggak bisa ke Singapura. Karena saya ingat sekali waktu itu dia bilang kamu nggak di blacklist, kamu nggak di ban, cuma kamu harus hubungi ke pemerintahan Singapura kalau seandainya kamu mau balik atau visit ke Singapura untuk apa dan ngapain. Saya dipulangin lagi ke Indonesia dan keluarga saya bertanya sama saya ada apa. Terus saya bilang, oh nggak apa-apa, saya cuma pengen balik lagi ke sini karena masih ada 3 bulan dan mungkin saya akan balik lagi kerja ke restoran itu. Saya pergi ke restoran itu dan saya cerita sama bos saya langsung, dan bos saya bilang sama saya, tuh kan saya sudah bilang harusnya kamu nggak bikin itu karena di Singapura sangat ketat sekali, dan terus sekarang kamu mau bikin apa? Jadi bos saya sangat baik sekali. Bos saya sangat, dia bicara saya nggak marah. Dia bicara sangat lembut sekali dan itu menyentuh sekali untuk saya. So akhirnya dia bilang oke, ya udah kamu kerja lagi di sini. Sebelum kamu pergi nggak apa-apa deh kamu kerja lagi. Jadi akhirnya saya kerja lagi sama mereka dan saya cerita juga ke teman saya, ke Mei dan Jenot. Saya mulai deg-degan bagaimana saya bisa pergi ke Perancis. Pas saya keluar dari kampus, dari tahanan itu. Pas saya keluar dari tahanan itu, saya hubungi teman saya yang kebetulan waktu itu dia juga di Singapura. Dia berasal dari UK dan saya cuma kenal dia, saya ketemu dia waktu saya di Bali dan kita cuma ketemu untuk bicara pendek, dan akhirnya dia kenal saya dan saya bilang sama dia, dan ternyata dia lagi di Singapura dan saya datang ke dia. Terus saya cerita saya dari mana dan saya baru dapat masalah apa, dan dia sampai bilang sama saya, kenapa kamu pengen ke Perancis? Kamu mau ke Perancis mau ngemis-ngemis lagi untuk temanan sama teman kamu, atau kamu mau ke Perancis untuk sekolah kamu? Dan saya bilang saya mau ke Perancis karena saya punya kartu mahasiswa ini, dan mungkin kartu mahasiswa ini adalah satu-satunya kesempatan yang akan saya punya untuk hidup saya, yang bisa merubah hidup saya ke yang lebih baik. Terus dia bilang sama saya, oke, kalau seandainya kamu memang mau ke Perancis cuma untuk kuliah, saya akan bantu kamu dan kasih saya nomor rekening kamu, besok saya akan kirim kamu 1.000 euro. Saya lega sekali dan saya pulang dan akhirnya dia transfer 1.000 euro. Jadi saya cukup uang waktu itu mungkin sekitar 1 bulan untuk tinggal di Perancis tanpa harus bekerja. Dan sekarang saya tinggal cari solusi bagaimana caranya untuk tiket saya, karena tiket saya yang saya beli lewat Singapura kemungkinan saya nggak bisa pakai. Tapi waktu itu saya tetap kekeh untuk coba, dan saya tanya kiri kanan kiri untuk apakah bisa saya ngambil penerbangan saya dari Singapura atau enggak. Dan informasi yang kasih sama saya, mereka bilang ya mungkin bisa karena kamu nggak masuk ke Singapura, karena bandara Singapura adalah wilayah internasional dan kamu nggak perlu takut. So akhirnya saya terbang ke Singapura dari Malaysia. Saya terbang ke Singapura dari Malaysia dan saya bilang sama mereka, dengan saya bawa barang dan masukin di koper dan lain-lain. Waktu itu saya bilang saya datang lebih awal karena saya takut akan bisa atau nggak bisa. So akhirnya saya sampai di sana dan waktu itu saya mau langsung pergi ke tempat saya di mana saya harus transit, tapi ternyata saya harus lewati imigrasi karena saya harus ambil koper saya. Koper saya kan besar, jadi saya harus ambil koper saya. Dan